Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Varies di channel YouTube saya. Teman-teman, rata-rata orang Indonesia membeli ayam dengan harga termurah ya. Artinya terkecil, sekecil mungkin ya. Kadang baru netas, kadang di OC, kadang di bawah 1 bulan, tergantung kemampuannya dan tergantung si penjualnya. Nah, terkadang setelah besar dia tidak sesuai. Sebagai contoh, ketika membeli usia kecil itu mencarinya Osamo yang ukurannya besar. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu apa beda Osamo, Chusamo, dan Kosamo, silahkan lihat video saya yang lama, yang lain. Lihat aja, klik akun saya, lalu klik video, scroll ke kanan ya. Nah, itu scroll ke bawah, itu ada perbedaan berbagai jenis samo. Nah, balik lagi, ketika beli Osamo atau diklaim sebagai Osamo atau orang tuanya Osamo ya, tapi setelah besar jadinya Chusamo. Nah, apakah teman-teman tertipu ataukah apa yang terjadi? Ini yang ingin saya bahas di video ini. Terus saksikan videonya sampai akhir. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbedaan Osamo dan Usamo, Osamo dan Chusamo itu dibedakan berdasarkan ukuran beratnya ya. Walau ada yang mengatakan tergantung daya taringnya atau segala macam, kita tidak akan berdebat mengenai hal itu. Silakan saja berpendapat masing-masing. Tetapi saya berpendapat berdasarkan buku yang saya miliki, berdasarkan referensi para peternak terpercaya dan berpengalaman yang saya miliki. Nah, oke. Balik lagi tadi, apakah saya ditipu ketika membeli Osamo lalu menjadi Chusamo? Atau sebenarnya inti dari pertanyaannya jika kita selektif adalah apakah Osamo bisa menjadi Chusamo? Ataukah Chusamo bisa menjadi Osamo? Ya. Nah, untuk menjawab itu sabar dulu ya. Kita nikmatin kokok panjang Jepang dulu ya, Tomaru. Di dalam kandang ini semuanya saat saya beli adalah Osamo. Tetapi saat datang, saat impor, ayam ini tidak sebesar-besar ini ya. Nah, tapi ketika kita lihat ini ukurannya jadinya berbeda-beda teman-teman. Anakannya pun berbeda-beda. Hal yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa ayam itu bukanlah produksi pabrik. Mengapa demikian? Artinya hasilnya tidak ada yang seragam. Kita hanya bisa mengharapkan dari memilih bahan yang bagus, yang besar, yang semok, yang berkualitas, lalu mendapatkan anaknya yang berkualitas. Tetapi hal itu tidak menjamin bahwa anaknya pun akan berkualitas atau setara dengan induknya, tapi bisa jadi dia lebih baik dari orang tuanya. Itu tidak menutup kemungkinan. Lalu, apakah yang berpengaruh? Ya, pengaruhnya itu berdasarkan dari rawatan, pemilihan pakan, bagaimana kondisi kandang. Mengapa kondisi kandang ini penting? Karena terkait dengan pergerakan si ayam dan tingkat stres si ayam. Nah, oke, jika kita ingin mendapatkan masuk ke kelas Osamo itu gampang, yaitu tinggal dikasih makan saja yang berat. Ada sebagian orang yang mengejar
hanya mengejar bobot dan memamerkan bobotnya. Ingat, ayam yang Anda pelihara bukanlah ayam pedaging, tetapi harus ada keseimbangannya ya. Harus ada keseimbangannya. Jadi tidak hanya sekedar berat. Nah, jika Anda jika Anda membeli Osamo tetapi perawatannya atau gizinya tidak cukup untuk dia berkembang sebagai Osamo, maka ayam Osamo Anda bisa jadi sebagai Chusamo. Ya. Mengapa demikian? Ingat, semakin besar ayam, maka dia membutuhkan gizi yang semakin besar. Untuk dia tinggi, pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, dan pertumbuhan lainnya, daging ya. Nah, makanya untuk mendapatkan ukuran yang besar, maka Anda membutuhkan gizi yang cukup dan seimbang. Mengapa saya katakan seimbang? Karena bisa jadi dia hanya berbobot besar, tetapi dia tidak proporsional tubuhnya. Artinya apa? Dia terlalu gembrot seperti ayam pedaging, ya. Tuh. Nah, lalu sebaliknya, apakah Chusamo saya bisa menjadi masuk ke kategori Osamo? Hal ini dimungkinkan jika Anda merawatnya sejak kecil dengan nilai gizi yang baik. Saya pernah mengalaminya kok, keduanya gitu. Tetapi ingat bahwa keturunan Chusamo, saya katakan keturunan ya, bukan hanya satu line, satu generasi, tetapi beberapa generasi itu bisa masuk ke kategori Osamo. Jadi dia si jantannya bisa mencapai bobot 4 kg lebih ya. Saya hanya ada contoh betinanya ya. Contoh ya, yang ini sempat saya bahas. Ayam betina ini berasal dari jantan yang hampir 5 kiloan lebih, tinggi sekitar 80 cm, badannya lebar, kualitasnya bagus sekali ya. Dan induknya juga dari ayam yang cukup besar ya. Saya tidak tahu kenapa ini saat datang mungkin beratnya hanya sekitar 1,5 kilo, kecil, pendek, dan menunduk. Ekornya pun naik seperti ayam stres ketakutan. Tapi lihat saat ini dia sudah mulai berisi, sudah mulai tegak, sudah mulai besar ya. Sama juga dengan pejantan ini, saat datang, saat saya take over, beratnya hanya sekitar 3 kiloan dan tingginya itu sekitar 60 cm. Saat ini dia tingginya sudah 70 cm dan beratnya sudah 4 kiloan lebih ya. Ada lagi itu ya, ini saya belum timbang, cuman ini perkiraan saya sudah 4,5 kiloan ya. Badannya sudah lebar sekali, saat datang dia sangat kecil ya. Ini juga udah ganteng banget dengan nyali yang besar. Nah, begitu juga dengan para betinanya. Ini betina ini sedang mungkin sedang telur ya, walaupun telurnya pecah mulu itu. Lihat, saat datang dia kecil seperti betina yang tadi saya bahas, ini dia ya. Tetapi dengan gizi kita yang bagus, dengan perawatan yang kita perlu kesabaran, dia bisa mendapatkan bobot yang berat. Bahkan juga contohnya ini ya, ini kelasnya Chusamo, betinanya Chusamo, tetapi kini kalau ditimbang ini
mungkin sudah sekitar 2,8 kg yang sudah masuk kategori Osamo, dan dia lebih besar dibanding beberapa ayam yang declare sebagai Osamo. Nah, jadi jika kamu mau ayammu besar menjadi kelas Osamo, maka berikan gizi dia yang bagus, yang seimbang untuk dia tumbuh besar. Dan jika kamu ingin menahan pertumbuhannya, menggunakannya beberapa fight ya, kelas yang masuk di Indonesia, berikan pakan untuk dia kelas yang ingin kamu tuju, dan berikan dia banyak gerak, banyak latihan ya, sehingga pakan yang masuk menjadi energi dibakar dan membentuk otot yang kuat ya. Semua itu kembali kepada rawatan. Banyak orang bisa membeli ayam bagus tetapi tidak bisa merawat ayam bagus. Sebagaimana otomotif ya, perawatan antara kelas eksklusif tentu berbeda dengan kelas bawah ya. Nah, sesuaikan dan berkorban untuk kamu mendapatkan ayam yang bagus. Terkadang beberapa penjual pandai memberikan foto yang seolah besar, seolah bagus. Ternyata hasilnya mengecewakan dan biasa saja. Nah, kesimpulannya adalah ayam Osamo bisa menjadi Chusamo. Begitu juga Chusamo ada kemungkinan dia menjadi Osamo. Jadi belum tentu Anda tertipu saat membeli anakan. Jika kamu mau yang jelas, belilah ayam yang sudah jadi, sudah dewasa. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga menambah pengetahuan teman-teman. Sampai jumpa di video saya lainnya.